Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam program Hikmat Pagi. Untuk memulai hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini, di pagi hari ini. Terima kasih juga Engkau telah memberkati kami di dalam kami istirahat di malam tadi. Engkau membangunkan kami di hari ini dengan keadaan sehat, selamat, dan sukacita. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan yang akan diulas oleh Pendeta Utomo. Kiranya firman yang Engkau berikan kepada kami menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapak, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema pada Hikmat Pagi hari ini ialah Ia mengikut aku. Bacaan terambil dari Bilangan 14 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Anthony de Mello dalam bukunya Doa Sang Katak 2 menuliskan demikian. Seorang anak berkulit hitam melihat seorang penjual balon di sebuah tempat keramaian. Orang itu jelas seorang pedagang yang baik karena ia membiarkan sebuah balon merah lepas membumbung tinggi ke atas. Dengan demikian ia menarik perhatian orang banyak yang akan menjadi pembelinya. Kemudian ia melepaskan balon biru, lalu kuning, kemudian putih. Semua lepas naik membumbung tinggi ke langit dan tidak kelihatan lagi. Anak kecil berkulit hitam itu berdiri memandang balon hitam terus-menerus lalu bertanya, "Pak, kalau balon hitam itu dilepaskan, apakah juga akan naik membumbung tinggi ke atas seperti yang lain?" Penjual balon itu tersenyum penuh pengertian kepada anak itu. Ia memutuskan benang yang mengikat balon hitam itu dan balon hitam itu pun naik membumbung tinggi. Ia lalu berkata, "Anakku, bukan warna, melainkan yang ada di dalamnya yang membuatnya ia naik." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah sederhana, syarat makna, yang mengajarkan bahwa kehidupan tidak sekedar tampilan luar, melainkan sangat ditentukan kedalaman hati. Kaleb dapat menjadi salah satu contoh yang tepat bagaimana memiliki kedalaman hati yang benar di hadapan Tuhan. Ia menjadi sosok yang patut diteladani dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel mengikut Tuhan. Kaleb bin Yefune bersama Yosua bin Nun diperkenan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari umat Israel yang boleh masuk tanah perjanjian. Bahkan Tuhan dengan jelas menyatakan, "Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Ayat 24. Kaleb memiliki jiwa yang lain, hati yang taat dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika begitu banyak orang Israel melawan dan tidak mau mendengar suara Tuhan, Kaleb melakukan yang sebaliknya. Oleh karena itu, janji berkat dan penyertaan dari Tuhan diberikan kepada Kaleb dan keturunannya. Demikian juga dengan umat Tuhan masa kini. Jika semua orang Kristen memiliki hati dan jiwa yang tidak condong kepada dunia tetapi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mereka akan diberkati dan dilindunginya. Hati yang mengikut Tuhan selalu membuat perbedaan dan menjadi teladan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami diingatkan pagi hari ini. Ketika kami memulai dan mengawali hari, bagaimana hati kami condong kepada Tuhan atau kepada dunia. Kiranya Tuhan dengan apa yang Kau sampaikan pagi ini, mengingatkan kami supaya hati kami terarah kepada Tuhan. Hati kami mengasihi Tuhan dan hati kami berikan supaya nama Tuhan dimuliakan.
Kami serahkan hari ini Tuhan, sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan, mampukan kami untuk hidup benar dan memuliakan Tuhan di setiap waktu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang condong kepada dunia, pasti orientasi dan arahnya hanya untuk dunia. Namun sebaliknya, hati yang diberikan kepada Tuhan akan senantiasa mencari, akan senantiasa berupaya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan senantiasa melihat hati dan mengubah hati. Hati orang-orang percaya selalu mengasihi dan mengikut Tuhan. Selamat berkarya hari ini, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.